Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kelompok kami yang beranggotakan Elena, Nita Widiati Ananda, dan juga Titis Dwi Nurhanisa dari Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Sukabumi akan membahas tentang kongruensi linear dan algoritma Euclid. Nah, materi yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang kongruensi linear. Nah, kongruensi linear ini apa sih? Ternyata kongruensi linear adalah masalah utama dalam aljabar, di mana dalam menentukan akar-akar persamaan yang dinyatakan dalam bentuk fx sama dengan 0, fx adalah polinomial, sama halnya dengan kongruensi. Permasalahannya adalah menentukan bilangan bulat x sehingga memenuhi kongruensi, atau fx kongruen 0 mod m. Untuk definisinya, apa itu definisi kongruensi linear? Ternyata di sini dituliskan bahwa definisinya adalah ditentukan fx adalah suatu polinomial dengan koefisien bulat dan A0, A1 sampai dengan AM-1 adalah suatu sistem residu yang lengkap modulo M. Banyaknya penyelesaian kongruensi fx kongruensi 0 mod M. Untuk contoh soal yang pertama, tentukan penyelesaian dari fx sama dengan 2x dikurangi 4 sama dengan 0 modulo 6. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, hal yang pertama kita lakukan adalah mencari unsur-unsur himpunan yang beranggotakan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Langkah pertama, kita mengibaratkan dulu nih si x-nya dengan 0, maka f0 sama dengan 2 dikali 0 dikurangi 4 sama dengan min 4. Min 4 tidak kongruen 0 modulo 6. Yang kedua, kita ibaratkan si x-nya menjadi 1, maka f1 sama dengan 2 dikali 1 dikurangi 4 sama dengan min 4. Min 4 tidak kongruen 0 modulo 6. Yang ketiga, kita ibaratkan si x-nya menjadi 2, maka f2 sama dengan 2 dikali 2 dikurangi 4 sama dengan 0 kongruen 0 modulo 6. Yang keempat, kita ibaratkan si x-nya menjadi 3, maka f3 sama dengan 2 dikali 3 dikurangi 4 sama dengan 2. 2 tidak kongruen 0 modulo 6. Selanjutnya, kita ibaratkan si x-nya menjadi 4, maka f4 sama dengan 2 dikali 4 dikurangi 4 sama dengan 4. 4 tidak kongruen 0 modulo 6. Yang terakhir, kita ibaratkan si x-nya menjadi 5, maka f5 sama dengan 2 dikali 5 dikurangi 4 sama dengan 6 kongruen 0 modulo 6. Dari langkah tersebut, bisa disimpulkan bahwa selesaian kongruennya adalah x kongruen 0 modulo 6 dan x kongruen 5 modulo 6, dan banyaknya selesaiannya adalah 2. Nah, selanjutnya ada materi sistem kongruensi linear satu variabel, di mana x kongruen A1 mod M1, x kongruen A2 mod M2, x kongruen AR mod MR. Berarti jika x kongruen A5 maka mod M5, jika x kongruen A10 maka mod M10. Disebut sistem kongruensi linear simultan, di mana ada teoremanya yang berbunyi sistem kongruensi linear simultan x kongruen A1 mod M1, x kongruen A2 mod M2 dapat diselesaikan jika dan hanya jika A kongruen A2 mod M1, M2.
Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Selesaikan sistem kongruensi linier simultan X kongruen 13 modulo 16 dan X kongruen 5 modulo 14. Untuk mencarinya, kalian tinggal mencari nilai yang sama di antara kedua sistem kongruensi linier simultan tersebut. Misalkan X kongruen 13 modulo 16 kongruen dengan 13,29,45,61,77,93,103,109 dan seterusnya modulo 16. Nah, angka-angka tersebut diperoleh dari 13 itu adalah angka awal. 29 itu diperoleh dari 13 ditambah 16, 45 diperoleh dari 13 ditambah 16 kali 2, 61 diperoleh dari 13 ditambah 16 kali 3, 77 diperoleh dari 16 kali 4 ditambah 13, 93 diperoleh dari 16 kali 5 tambah 13, dan 109 diperoleh dari 16 kali 6 ditambah 13. Sama halnya dengan X kongruen 5 modulo 14 kongruen dengan 5,19, 9,33, 47, 61, 75, 89, 103, dan seterusnya modulo 14. Nah, angka-angka tersebut juga diperoleh dari 5 itu adalah angka awal, 19 itu 5 ditambah 14, 33 itu diperoleh dari 5 ditambah 14 kali 2, 47 diperoleh dari 5 ditambah 14 kali 3, 61 diperoleh dari 5 ditambah 14 kali 4, 75 diperoleh dari 5 ditambah 14 dikali 5, 89 diperoleh dari 5 tambah 14 kali 6, dan 103 diperoleh dari 5 ditambah 14 dikali 7. Nah, ketika sudah menghitung dari masing-masing kongruensi linier tersebut, maka kan ketemu nih angka yang samanya. Nah, angka yang sama di dalam soal ini adalah 61. Maka unsur persekutuan dari kedua kongruensi linier adalah 61, sehingga X kongruen 61 modulo 16 dan X kongruen 61 modulo 14. Jadi penyelesaian simultannya adalah X kongruen 61 modulo KPK dari 16 dan 14 kongruen dengan 61 modulo 112. Sama halnya dengan nomor 3. Nomor 3 juga sama, karena nomor 3 sudah ketemu tuh angkanya atau nilai yang samanya. Nilai yang samanya itu adalah 49. Maka penyelesaian simultannya adalah X kongruen 49 modulo KPK dari 11 dan 23. Nah, untuk slide selanjutnya itu nomor 4 dan 5. Kalau nomor 5 itu sama ya dengan yang atas penyelesaiannya. Angka yang samanya itu adalah 19. Jadi, penyelesaian kongruensi linier simultannya adalah X kongruen 19 modulo KPK dari 5 dan 4. Nah, untuk nomor 4, X pangkat 2 ditambah 5 kongruen 0 modulo 11 itu tidak ada atau tidak mempunyai penyelesaian, karena tidak ada nilai X yang memenuhi kongruensi tersebut. Artinya, nilai X atau nilai atau angka berapapun ketika disubstitusikan tidak menemukan penyelesaian atau tidak menemukan solusi. Nah, materi yang selanjutnya yaitu tentang algoritma Euclid. Apa itu pengertiannya? Pengertiannya itu seperti apa sih algoritma Euclid ini? Mari kita pahami. Algoritma Euclid merupakan suatu algoritma yang digunakan untuk mencari greatest common divisor atau GCD, atau biasa dikenal dengan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Nah, algoritma Euclid ini digunakan untuk mencari nilai FPB yang nilainya itu besar-besar.
Teoremanya seperti ini. Misalkan A dan B adalah dua bilangan bulat dengan syarat B lebih dari 0. Jika A dibagi dengan B, maka terdapat dua buah bilangan bulat lainnya, yaitu H bisa kita tuliskan sebagai hasil bagi dan S-nya sebagai sisa. Sedemikian sehingga bisa kita tuliskan dalam rumus A atau bilangan bulatnya sama dengan H atau hasil bagi dikali dengan B bilangan bulat yang kedua ditambah dengan S atau sisanya. Dengan 0 kurang dari sama dengan S atau sisa kurang dari B atau bilangan bulat yang kedua. Itu teorema. Nah, untuk lebih memahami bagaimana cara pengaplikasian, cara penggunaan algoritma Euclid ini, mari kita pahami berdasarkan contoh-contoh selanjutnya. Contohnya seperti ini. Jika 16 dibagi dengan 7 akan memberikan hasil bagi 2 dan sisa 2. Nah, 16 ini sebagai A, 7 itu sebagai B. Sedemikian sehingga 16 sama dengan 2 sebagai H, 7 dikali 7 ditambah 2. Nah, seperti itulah contohnya. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Contoh soal yang pertama. Tentukan FPB dari 437 dan 621. Untuk cara penyelesaiannya, nah 621 kita upayakan sebagai 437 dikali berapa ditambah berapa supaya hasilnya 621. Nah, seperti itu ya konsepnya. Nah, kita dapat menyatakan bahwa 437 dikali 1 ditambah 184 itu sama dengan 621. Untuk langkah berikutnya, nah hasil bagi yang sudah kita dapat tadi dioperasikan kembali seperti yang sebelumnya, menggunakan hasil bagi dikali berapa ditambah sisanya berapa, seperti itu ya. Nah, 437 dapat kita nyatakan sebagai 184 dikali 2 ditambah 69. Selanjutnya 184 dapat kita nyatakan sebagai 69 dikali 2 ditambah 46. Selanjutnya 69 dapat kita nyatakan sebagai 46 dikali 1 ditambah 23. 46 dapat kita nyatakan sebagai 23 dikali 2 ditambah 0. Nah, kalau sudah seperti ini artinya tidak bersisa. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa FPB dari 437 dan 621 adalah 23. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2, berapakah FPB dari 3087 dan 6958? Nah, pengerjaannya sama seperti yang nomor 1 ya, semuanya itu sama. Kita coba kerjakan lagi ya. 6958 sama dengan, nah kita operasikan 3087 dikali berapa ditambah sisa berapa supaya hasilnya 6958. Nah, untuk pengalinya ini kita cari yang hasilnya itu tidak terlalu jauh dengan angka yang akan kita cari. Artinya sisanya itu jangan terlalu besar gitu ya. Ya seperti itu. Kita dapat selanjutnya 3087 dapat kita nyatakan sebagai 784 dikali 3 ditambah 735. 784 dapat kita nyatakan sebagai 735 dikali 1 ditambah 49. 735 dapat kita nyatakan sebagai 49 dikali 15 ditambah 0. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa dapat menyimpulkan bahwa FPB dari 3087 dan 6958 adalah 49. Soal nomor 3. Tentukan FPB dari 10.587 dan 534. Pengerjaannya sama ya. 10.587 dapat kita nyatakan sebagai 534 dikali 19 ditambah 441.
Selanjutnya, 534 dapat kita nyatakan sebagai 441 dikali 1 ditambah 93. 441 sama dengan 93 dikali 4 ditambah 69. 93 dapat kita nyatakan sebagai 69 dikali 1 ditambah 24. Selanjutnya, 69 sama dengan 24 dikali 2 ditambah 1. Berikutnya, 24 dapat kita nyatakan sebagai 21 dikali 1 ditambah 3. 21 dapat kita nyatakan sebagai 3 dikali 7 ditambah 0. Nah, artinya ini sudah tidak bersisa, jadi FPB dari 10.587 dan 534 adalah 3. Soal selanjutnya, tipe-tipe soal FPB ini mirip ya, jadi pengerjaannya juga sama. Soal nomor 4, tentukan FPB dari 4.840 dan 1.512. Nah, 4.840 dapat kita nyatakan sebagai 3 dikali 1.512 ditambah 304. Selanjutnya, 1.512 dapat kita nyatakan sebagai 4 dikali 304 ditambah 296. 304 dapat kita nyatakan sebagai 1 dikali 296 ditambah 8. 296 dapat kita nyatakan sebagai 37 dikali 8 ditambah 0. Jadi, FPB dari 4.840 dan 1.512 adalah 8. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 5. Tentukan FPB dari 9.800 dan 180. Nah, untuk penyelesaiannya sama ya. 9.800 dapat kita nyatakan sebagai 180 dikali 54 ditambah 80. Selanjutnya, 180 dapat kita nyatakan sebagai 80 dikali 2 ditambah 20. Nah, 80 dapat kita nyatakan sebagai 20 dikali 4 ditambah 0. Dengan demikian, FPB dari 9.800 dan 180 adalah 20. Nah, mungkin sampai di sini pembahasan kita tentang kongruensi linier dan algoritma Euclid. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.